Bagi Anda yang saat ini sedang bekerja di sebuah korporasi, atau Anda adalah seorang karyawan, buruh, dan lain-lain ya, atau Anda saat ini adalah seorang pebisnis offline ya, atau istilahnya Anda membuka toko atau memproduksi sesuatu secara offline ya, kemudian Anda ingin mengonlinekan bisnis Anda, atau Anda saat ini adalah seorang yang saat ini belum bekerja, atau saat ini Anda sedang menganggur dan ingin memulai berbisnis online, maka Anda bisa simak video ini sampai habis ya. Karena saat ini saya akan ulas bagaimana step by stepnya agar Anda bisa melakukan bisnis online ya. So, tonton video ini sampai habis ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muzamil. Senang sekali bisa berbagi di channel ini kembali ya. Dan jika sebelumnya Anda belum melakukan subscribe, Anda bisa klik tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari saya ya. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi informasi saat ini sudah berkembang pesat ya. Dan ini membuka peluang-peluang usaha baru yang bisa kita jalankan di era ini ya. Dan bahkan ada beberapa orang yang saat ini bahkan tidak keluar dari rumah pun itu bisa menghasilkan income ya. Dia hanya duduk di kamar atau di rumahnya ya, bisa sambil rebahan pun dia bisa menghasilkan income. Tentu ini merupakan kabar yang sangat bagus sekali ya. Dan saya harap Anda bisa juga melakukan hal seperti itu ya. Nah, ini cocok sekali bagi Anda yang selama ini adalah, misal Anda adalah seorang buruh pekerja, atau Anda saat ini sedang melakukan bisnis offline dan ingin mengonlinekan bisnis Anda, atau Anda saat ini belum melakukan aktivitas bekerja ya, atau Anda sedang menganggur dan ingin menghasilkan dari dunia internet. Maka informasi ini sangat tepat untuk Anda simak ya. Oke, bagaimana sih step-step melakukan bisnis online itu? Sebenarnya melakukan bisnis online itu sama halnya dengan bisnis offline. Kalau di bisnis offline kita itu biasanya kita membuat sebuah toko di tempat yang strategis dan kita bisa mengisi toko kita tersebut dengan berbagai barang-barang yang dibutuhkan customer ya. Misal toko kelontong, misal seperti itu ya. Anda bisa menyiapkan seperti beras dan lain-lain ya di toko tersebut, sehingga ketika ada orang melintas, orang tersebut akan datang ke toko Anda dan melakukan transaksi di sana. Sama halnya dengan bisnis offline, online juga seperti itu ya. Di sini mindset kita ketika kita melakukan bisnis online adalah punya mindset berproses atau punya mindset membangun ya. Dan tidak mental instan ya. Meskipun di saat ini kita bisa dengan mudah melakukan bisnis online, bukan berarti itu bisa instan ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mindset yang perlu Anda tanamkan dalam diri Anda ketika ingin memulai bisnis online adalah dengan mindset berproses ya. Seperti halnya ketika Anda menanam sebuah pohon atau menanam sebuah, misal seorang petani menanam sebuah padi, itu tahapannya itu masih menanam ya. Jadi jangan berpikiran terlalu jauh adalah langsung bisa menghasilkan ya. Jadi misal seorang petani ingin menghasilkan padi ya, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh petani tersebut itu adalah menanam dulu ya, menanam benih-benihnya dulu. Seperti halnya kita ingin memulai bisnis online ya, yaitu kita harus menanam dulu. Kita harus melakukan step-step awal dulu. Apa saja step-step awal ketika kita ingin melakukan bisnis online? Nah, jika saat ini Anda serius ingin melakukan bisnis online, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mempunyai niat yang kuat ya, yakin dan jangan setengah-setengah. Ketika Anda sudah ingin bisa menghasilkan dari dunia internet, maka yang harus Anda lakukan adalah niatnya harus kuat dulu ya.
Dan Anda harus mempunyai alasan kuat kenapa Anda harus berbisnis online ya. Sehingga dengan niat yang kuat ini dan tidak setengah-tengah dan yakin, maka barulah Anda bisa terjun dalam bisnis online. Oke, itu secara mindsetnya ya. Jadi mindset Anda ketika ingin melakukan bisnis online, pertama yaitu niat. Yang kedua adalah ingin berproses ya. Jadi tidak semuanya itu serba instan ya. Itulah bisnis. Jika Anda ingin serba instan, ya Anda jadi pekerja aja. Anda bisa menjadi kuli, menjadi seorang kuli atau menjadi melamar pekerjaan. Anda kerja langsung digaji seperti itu ya. Ini tidak sama dengan seorang pebisnis ya, baik itu online maupun offline. Bahkan ketika Anda melakukan bisnis offline pun, seperti Anda membuka toko, itu tidak langsung ramai ya. Jadi Anda masih mencari-cari pelanggan dulu. Bahkan ketika Anda misal ingin membuat sebuah produksi sesuatu ya, Anda masih mengenalkan produk Anda. Itu adalah mindset berproses. Ketika Anda memulai bisnis online pun, Anda harus punya mindset berproses dan melakukan step awal yaitu menanam ya. Seperti itu. Secara teknisnya, apa sih yang harus dilakukan ketika kita ingin memulai bisnis online ya? Yang pertama adalah Anda harus bangun sosial media ya. Media apa saja? Media yang ingin Anda kuasai ya. Jika Anda ke marketplace, misal Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, Anda perbesar follower dan review ya. Kemudian jika Anda ingin mengembangkan akun Instagram, Anda bisa memperbesar follower Anda. Misal Anda ingin memperbesar akun Facebook, Anda bisa memperbanyak pertemanan dan memperbanyak follower Anda ya. Kemudian misal Anda ingin mengembangkan akun YouTube, Anda bisa memperbesar subscriber ya. Sehingga dengan banyaknya follower dan subscriber, Anda akan dengan sangat mudah sekali ketika Anda ingin melakukan promosi atau ingin melakukan monetisasi interaksi dengan banyak orang sekaligus. Seperti itu ya. Bagaimana cara memperbesar follower dan subscriber kita? Tentunya Anda harus membuat sebuah konten ya. Anda harus membuat konten yang mana konten tersebut itu disukai banyak orang ya. Misal Anda punya keahlian memasak, Anda bisa membuat video tentang bagaimana cara memasak, berbagi tips dan lain-lain ya. Anda bisa membuat akunnya di YouTube, di Instagram, di TikTok mungkin. Dan jika Anda misal sudah mempunyai produk, Anda bisa memperbesar jangkauan pemasaran Anda di marketplace misalnya. Di marketplace Anda bisa, kalau di Shopee itu sudah ada fitur live dan sebagainya ya. Intinya yang pertama adalah Anda bangun sosial media dan perbesar follower dan subscriber Anda ya. Seperti itu. Kenapa sih Anda harus memperbesar subscriber atau follower Anda? Seperti yang kita tahu bahwa agar jualan Anda itu bisa laris ya, Anda setidaknya harus memenuhi 3 faktor ini ya. Yang pertama adalah jumlah pengunjung. Jika Anda belum mempunyai subscriber, follower, tentunya Anda belum punya media untuk mempromosikan produk Anda ya. Jika Anda belum mempunyai media sama sekali, ketika Anda ingin berjualan, Anda harus berjualan ke siapa? Seperti itu ya. Nah, beda halnya ketika Anda sudah mempunyai follower dan subscriber ya. Anda akan dengan sangat mudah untuk mempromosikan produk Anda ke mereka. Dan bahkan ketika Anda tidak menjual pun ya, ketika Anda belum punya produk pun, akan ada banyak online shop atau penjual atau pemilik produk yang ingin mempromosikan produknya ke Anda. Seperti yang saya lakukan, saya di sini jarang sekali punya produk ya. Dan saya bisa mempromosikan produk orang-orang ya, produk online shop lain, dan dengan cara bisa kerjasama, dengan cara affiliate, bisa dengan cara reseller, yang bisa saya promosikan di media-media yang saya punya ya seperti ini. Jadi hal yang harus Anda punya ketika Anda ingin membangun sebuah bisnis online adalah Anda harus punya media. Entah itu medianya itu di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok, bahkan di marketplace sekalipun seperti itu ya. Sehingga dengan punya banyak media ini, Anda bisa mempromosikan produk Anda seperti itu ya. Kemudian faktor jualan laris yang kedua adalah selain banyaknya pengunjung, Anda harus punya traffic yang tertarget atau subscriber Anda itu tertarget ya. Misal ketika Anda punya akun Instagram tentang memasak ya. Jadi barang yang bisa Anda tawarkan ke mereka adalah hal-hal yang berhubungan dengan memasak ya. Karena audiens seperti memasak itu kebanyakan adalah wanita. Yang mana usianya itu biasanya 25 sampai 40 ke atas ya.
Sehingga dengan memiliki subscriber wanita tersebut, Anda bisa menawarkan produk-produk seperti alat-alat dapur, seperti misal obat tentang diet, kesehatan wanita, dan lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga, ketika Anda ingin jualan itu laris, Anda harus mempunyai faktor X ya, atau faktor unik. Faktor yang tidak ada di kompetitor Anda. Misal Anda mempunyai pelayanan yang spesial dan lain-lain seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan ketika Anda ingin membangun sosial media, hal-hal yang harus Anda lakukan adalah Anda bikin konten yang menarik ya. Sampai di sini kita paham ya bahwa membangun sosial media itu sangat penting untuk perkembangan bisnis online kita ya. Bahkan ketika kita tidak memiliki produk sekalipun, itu kita bisa bekerja sama dengan para pemilik produk yang akan memasarkan produk mereka ke akun sosial media kita. Nah, bagaimana sih step by stepnya ketika kita ingin membangun sosial media yang baik ya? Yang pertama adalah, yang harus Anda lakukan adalah membuat konten yang relevan dengan target pasar Anda. Jadi misal ketika kita mempunyai keahlian misal memasak, kita punya keahlian misal seperti yang saya lakukan seperti ini ya, digital marketing, Anda bisa berbagi tips dan trik ya melalui konten yang nantinya akan Anda post di akun sosial media Anda. Sehingga dengan berbagi tips dan trik dan sesuatu yang menarik, akun sosial media Anda akan didatangi oleh orang-orang yang tertarik dengan konten Anda. Dengan konten-konten yang bermanfaat tersebut, dengan sendirinya Anda akan mendatangkan orang-orang yang nantinya suka dengan konten-konten Anda. Dengan begitu, akun sosial media Anda akan bertumbuh dengan sendirinya ya. Bahkan jika kontennya itu sangat berkualitas ketika Anda bagikan di sosial media Anda, tidak menutup kemungkinan perkembangan akun sosial media itu akan lebih cepat berkembangnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian step yang kedua, ketika Anda sudah mempunyai follower dan subscriber yang banyak, kita mempunyai tahapan untuk bisa memonetisasi akun sosial media kita. Ya, entah itu dari jualan dan sebagainya ya. Jadi jangan berharap ketika Anda belum mempunyai konten, Anda belum mempunyai follower, Anda belum mempunyai dan belum melakukan apapun, Anda sudah ingin menghasilkan sesuatu ya. Itu sangat impossible sekali ya. Kecuali Anda mempunyai budget untuk melakukan iklan. Anda bisa melakukannya secara instan ya. Anda bisa melakukan broadcast dengan cara beriklan ya. Dan itu tentu memakan biaya yang sangat besar. Tapi jika Anda saat ini baru memulai, maka mulailah dengan cara yang gratis-gratis aja. Membangun sosial media, membangun entah sosial media apapun, itu sah-sah aja ya. Dan yang terpenting di sini adalah Anda mau memulai, Anda berani mengupload, Anda berani membuat konten, Anda berani membuat rekaman ya. Anda berani membuat konten yang nantinya konten tersebut Anda upload di akun sosial media Anda. Terserah sosial media apa aja, kalau bisa itu semuanya ya. Itu Anda membangun YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Pertanyaannya adalah, kapan Anda membangun sosial media Anda? Jika Anda punya kesempatan sekarang, jangan tunda, segera bangun akun sosial media Anda, tanpa tapi, tanpa nanti. Seperti itu ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan bagikan video ini ke kerabat Anda atau teman-teman Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya juga. Jika Anda tidak ingin ketinggalan dengan konten-konten yang saya berikan, silahkan klik tombol loncengnya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.